Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Yang ana hormati Ustadz Andi Mardika selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Jinayah. Baiklah, perkenalkan nama ana Adinda Putri Basri, mahasiswa aktif dari jurusan Akhlak Syakhsiyah atau Hukum Keluarga Islam semester 6 unit 2. Baik, di sini Ana ingin mempresentasikan hasil resume buku, yaitu buku Fikih Islam, khususnya bab nikah, yaitu karya Haji Sulaiman Rashid. Nah, pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang kekal dan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi di antara keduanya. Seorang yang telah menikah berarti telah menyempurnakan sebagian daripada agamanya, jadi sisanya hanya bertawakal kepada Allah. Imam Syafi'i berpendapat bahwa pernikahan itu merupakan akad yang dengannya menjadi halal hubungan badan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dan pernikahan merupakan mitsaqon ghalidan, yaitu perjanjian yang kuat. Kemudian khitbah. Khitbah merupakan pengantar ataupun sebuah pendahuluan untuk menuju pernikahan. Khitbah sendiri umumnya dilakukan oleh seorang laki-laki dan merupakan persetujuan daripada pihak perempuan ataupun pihak yang dipinang untuk dijadikan pasangannya. Kemudian mahar. Mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, baik berupa uang, barang, ataupun barang berharga lainnya. Banyaknya mahar itu tidak ditentukan berapa, itu tergantung kepada kemampuan seorang laki-laki. Nah, mahar itu sendiri dibagi kepada 4 jika seorang laki-laki telah menceraikan istrinya. Yang pertama itu mahar wanita yang telah dicampuri dan sudah ditentukan maharnya ketika ijab kabul, maka maharnya itu penuh kepada si mantan istri. Yang kedua, mahar kepada wanita yang telah dicampuri namun belum ditentukan maharnya, maka maharnya itu mahar misil, yaitu mahar yang berlaku di keluarganya ataupun di tempat wanita itu tinggal. Yang ketiga, mahar bagi wanita yang belum dicampuri dan sudah ditentukan maharnya, maka mahar bagi perempuan itu hanya setengah lagi dikembalikan. Dan mahar bagi wanita yang belum dicampuri dan belum ditentukan maharnya, maka itu hanya cukup memberikan mut'ah. Kemudian kita akan membahas masalah hukum nikah. Hukum nikah itu sendiri terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama mubah, yaitu boleh. Itu merupakan hukum dasar daripada pernikahan. Yang kedua sunnah. Sunnah bagi orang yang berkeinginan untuk menikah serta mempunyai kemampuan untuk menafkahi istrinya. Yang ketiga wajib. Wajib ini dikategorikan kepada lelaki yang memang sudah mapan ataupun mampu memberikan nafkah kepada calon istrinya, serta ia takut akan terjerumus kepada kemaksiatan. Berikutnya adalah makruh. Makruh ini berlaku kepada laki-laki yang ia berkeinginan untuk menikah namun ia tidak mempunyai kemampuan untuk menafkahi keluarganya. Yang terakhir adalah haram. Haram, hukum nikah itu haram apabila seorang laki-laki berkeinginan menikah dan untuk menyakiti pasangannya kelak. Rukun nikah itu sendiri seperti kita ketahui bahwa yang pertama itu adanya pasangan laki-laki dan perempuan, yang kedua adanya wali, yang ketiga adanya 2 orang saksi, dan terakhir adanya sigat, yaitu ijab kabul. Adapun susunan wali dalam pernikahan itu tidak semua orang bisa menjadi wali. Bukan berarti sudah menjadi keluarga itu bisa menjadi wali, tetapi tidak. Adapun susunan wali dalam pernikahan itu, yang pertama ada bapak, kakek, saudara laki-laki yang seibu sebapak, saudara laki-laki sebapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak saja, saudara bapak yang laki-laki atau paman, anak laki-laki paman dari pihak bapak, yang terakhir itu hakim ataupun wali gaib. Nah, sedangkan mahram itu terbagi menjadi 3 macam. Mahram yang dimaksud di sini adalah wanita yang haram dinikahi. Yang pertama karena nasab ataupun karena keturunan. Ini terbagi menjadi 7 golongan ataupun 7 orang. Yang pertama itu ibu atau nenek, ibunya ibu. Berikutnya anak atau cucu, anak perempuan ya. Yang ketiga saudara perempuan seibu, sebapak,
atau seibu sebapak. Yang keempat, saudara perempuan sebapak. Yang berikutnya, saudara perempuan seibu. Yang keenam, anak perempuan dari saudara laki-laki. Yang ketujuh, anak perempuan dari saudara perempuan. Sedangkan wanita yang haram dinikahi karena ridha, yang pertama ibu ridha, yang kedua saudara perempuan seridha, sepersusuan. Yang ketiga yaitu mahram karena perkawinan. Ini adalah wanita-wanita yang haram dinikahi karena perkawinan. Yang pertama ibu mertua, yaitu ibu istri. Berikutnya adalah anak tiri, apalagi setelah si laki-laki telah mencampuri ibunya. Itu otomatis sudah menjadi anak istri, yaitu anak tirinya. Yang ketiga adalah istri anak atau menantu. Yang keempat, istri bapak atau ibu tiri. Dan yang terakhir adalah menghimpun dua orang saudara-saudari dalam satu pernikahan. Misalnya kita sudah menikah dengan kakaknya, kemudian kita mempoligami dengan adiknya, itu dilarang dalam Islam. Kecuali apabila salah satu dari mereka sudah tiada, maka kita nikahi saudarinya itu baru dibolehkan dalam Islam. Berikutnya mahar. Mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, baik berupa uang, barang, ataupun harta berharga. Itu tidak ditentukan, seperti yang telah kita jelaskan terlebih dahulu tadi kan. Kemudian walimah. Setiap orang yang telah melaksanakan akad nikah dianjurkan untuk melakukan walimah. Walimah ini tidak diwajibkan memang di dalam Islam. Hanya saja ini lebih disunahkan, apalagi bagi orang yang mempunyai kemampuan lebih. Membuat walimah hukumnya sunnah, tetapi memenuhi undangan atau memenuhi walimah ini wajib bagi orang yang tidak berhalangan. Kemudian nusyuz. Seperti yang kita ketahui bahwa nusyuz itu adalah durhaka istri kepada suami karena dia melarang perintah suami yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Seperti dia tidak menjalankan perintah suami, dia tidak memenuhi kewajibannya untuk memberi hak si suami. Kemudian dia tidak patuh apa yang dikatakan oleh suaminya. Maka di sini suami berhak menasihati istri. Jika istri memang tidak berubah, maka boleh pisah ranjang. Dan berikutnya apabila setelah pisah ranjang juga si istri tidak berubah, maka si suami boleh memukuli si istri dengan catatan tidak melukai jiwa atau raganya. Berikutnya talak. Talak adalah putusnya ikatan suami istri. Talak di sini dibagi 4. Yang pertama makruh. Makruh ini adalah hukum dasar. Yang kedua wajib apabila antara pernikahan suami istri ini memang tidak bisa dipertahankan lagi. Yang ketiga sunnah. Apabila suami tidak sanggup membayar nafkah kepada istrinya. Yang keempat haram. Haram ini apabila talak ini dijatuhkan oleh suami pada masa si istri sedang haid. Kemudian khuluk. Khuluk adalah talak tebus. Maksudnya si istri yang membayar mut'ah atau memberi imbalan kepada suami. Khuluk ini adalah akad yang dilakukan oleh suami istri untuk membebaskan istri daripada pernikahan. Dengan syarat si istri harus membayar tebusan ataupun mut'ah kepada si suami agar suami mengkhuluknya. Berikutnya adalah ila. Ila adalah sumpah suami tidak mencampuri istrinya selama 4 bulan ataupun tidak ditentukan waktunya. Nah, khuluk pada masa jahiliyah. Ila pada masa jahiliyah sendiri yaitu diperuntukkan menjadi talak. Nah, di ila ini sendiri ada 2 pilihan. Ketika masa 4 bulan si suami tidak membayar kafarah kepada istri, tidak membayar kafarah untuk mencampuri istrinya kembali, maka suami harus mentalak istrinya ataupun hakim berhak menjatuhkan talak apabila suami tidak membayar kafarah ataupun tidak mentalak istrinya. Adapun kafarah daripada ila itu sendiri, yang pertama itu memerdekakan 1 orang budak. Apabila memang suami tidak mampu memerdekakan 1 orang budak, maka boleh digantikan dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Nah, setiap fakir miskin ini mendapat seperempat makanan pokok yang berlaku di negeri tersebut. Misalnya seperti kita berlaku beras, maka kafarah yang wajib dibayar oleh suami yang ingin kembali mencampuri istrinya itu berupa makanan pokok, yaitu beras. Berikutnya zihar. Zihar
secara bahasa berarti punggung. Namun secara istilah zihar ini sendiri diartikan sebagai suami menyamakan istrinya dengan wanita yang haram dinikahi, misalnya dengan ibunya. Suami menggunakan bahasa punggungmu sama seperti punggung ibuku. Maka si suami telah menziharkan istrinya. Karena zihar itu sendiri pada masa jahiliyah dikategorikan sebagai perceraian ataupun sebagai talak. Nah, apabila si suami ingin kembali mencampuri istrinya, sama halnya seperti ilak tadi, suami harus membayar kafarah. Kafarahnya sama seperti kafarah ilak. Berikutnya li'an. Li'an adalah sumpah suami menuduh istrinya telah berzina. Ketika seseorang menuduh orang lain berzina, namun dia tidak dapat mendatangkan saksi dengan lengkap, maka orang ini wajib didera 80 kali. Namun beda halnya dengan suami. Suami apabila menuduh istri dan tidak mampu mendatangkan saksi, maka dia boleh melakukan sumpah li'an, yaitu dengan perkataan aku bersaksi bahwasanya istriku telah berzina sebanyak 4 kali. Kemudian kali kelima dia mengatakan laknat Allah atasku apabila aku berbohong. Maka bebaslah dera kepada si suami yang telah menuduh istrinya berzina. Dan jika si istri merasa dia tidak melakukan zina, dia bisa membalas lagi tuduhan suaminya dengan ucapan yang sama. Nah, apabila sebab daripada li'an itu sendiri, maka putuslah pernikahan suami istri ini kekal abadi. Mereka tidak bisa kembali rujuk ataupun nikah ulang. Bahkan setelah mahalil atau cina buta pun mereka tetap tidak bisa kembali untuk menjadi suami istri. Berikutnya rujuk. Rujuk seperti yang kita ketahui bahwa mengembalikan hubungan suami istri yang terputus karena cerai. Nah, di rujuk ini sendiri para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan rujuk itu dibolehkan apabila talak 1 dan 2. Namun ada sebagian lagi yang berpendapat bahwa talak 3 pun boleh rujuk asalkan telah mahalil ataupun telah cina buta. Dengan catatan di sini si suami kedua telah menikahi perempuan ini, mencampurinya, setelah itu mentalaknya, dan terakhir menunggu masa iddah si istri, baru si istri ini bisa kembali kepada suami pertamanya. Kemudian nafkah. Nah, nafkah di sini yaitu berupa keperluan dan kebutuhan. Nah, di segi nafkah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, sebab keturunan. Sebab keturunan misalnya seorang suami wajib menafkahi istrinya dan anak-anaknya. Kemudian sebab pernikahan. Sebab keturunan yang pertama ibu wajib menafkahi anak-anaknya. Kemudian yang kedua sebab pernikahan, yaitu di sini suami berhak berkewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya. Yang ketiga itu sebab milik. Nah, di sebab milik di sini contohnya binatang peliharaan. Maka kita sebagai pemilik dari binatang tersebut wajib memberi makanan kepada peliharaan kita. Sedangkan yang terakhir adalah hadanah. Hadanah adalah hak mendidik ataupun merawat. Ya, di sini hadanah ini diperuntukkan kepada anak-anak yang masih di bawah usia akil balik, yaitu di bawah 12 tahun. Hadanah ini diperuntukkan kepada orang tua perempuan ataupun ibu. Jika setelah dewasa, maka hadanah ini diberikan pilihan kepada anak tersebut, apa ia memilih tetap tinggal bersama orang tua perempuannya atau dia pergi bersama ayahnya. Ketika anak di usia 12 tahun, di bawah 12 tahun, ibu yang berhak merawatnya, sedangkan ayahnya yang memberi nafkah kepada anak tersebut. Mungkin hanya sekian yang dapat Anda sampaikan. Lebih dan kurang Anda mohon maaf. Sebenarnya masih banyak yang harus Anda jelaskan, tapi berhubung waktunya singkat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.